warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fahayyakumullahu jami'an ayyuhal ahibbah. Ahabbakumullahu wa ja'alani wa iyyakum minal mutahabbina fihi subhanah. Nas'allahu azza wa jalla an yuwaffiqani wa iyyakum likulli khair wa likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana jami'an ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait as-sirah an-nabawiyah, dan di perjumpaan yang terakhir kala itu kita alhamdulillah sedikit tidaknya mengenal atau mengenali nasab bangsa Arab itu seperti apa dan kemana larinya. Meski memang dalam permasalahan tersebut banyak sekali perbincangan di antara para ulama, khususnya para ulama ahli tarikh ya, ahli sejarah dan juga ahli nasab akan kebersinambungan nasab-nasab tersebut dan kemana arah pokoknya. Alhamdulillah kita sudah mengenal siapa mereka dan berujung pada bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunan Arab yang paling mulia dan paling istimewa dari keturunan Bani Hashim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabdakan yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dari bangsa Arab itu atau telah memilihku dari kalangan Arab, bangsa Arab, dan dari Arab ini dari Kinanah. Kemudian dari Kinanah Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Quraisy. Dari Quraisy Allah Subhanahu wa ta'ala pilih keluarga Banu Hashim, dan dari Banu Hashim Allah Azza wa Jalla pilih aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, aku adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam hal ini. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Hari ini atau pagi hari ini insyaallah tabarak wa taala kita akan sedikit menengok sejenak sebagaimana yang sudah kita rencanakan kala itu tentang kondisi bangsa Arab dahulu. Walaupun pembahasan tentang itu juga cukup panjang, namun insyaallah tabarak wa taala kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menuntaskannya dalam satu pertemuan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Jadi runut kejadian ataupun kondisi dan situasi bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Waktu itu kita sebutkan bahwa ini akan semakin meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama yang modern. Islam adalah agama yang modern. Adapun sistem-sistem, konsep-konsep, teori-teori yang saat ini dikembangkan oleh mereka orang-orang atau dalam konteks ilmu pengetahuan kapitalis barat itu sebenarnya kuno. Itu sebenarnya kuno. Yang modern adalah Islam. Kita akan lihat. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Contoh di sini misalnya kita sebutkan atau kita ambil dan baca sedikit ya, dari kitab yang lain ya, bukan dari Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum luar biasa detail sekali sampai disebutkan nama-namanya. Ini teman-teman bisa baca langsung, insyaallah sudah ada terjemahannya. Dan mengingat nama itu bukan perkara yang mudah. Tapi insyaallah informasi tersebut sudah tertulis dalam buku tersebut, teman-teman bisa rujuk kembali insyaallah. Nah, kita akan ambil pembahasan ini dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiri Al-Asila karya Syekh Mahdi Rizqullah hafizahullahu taala. Beliau seorang dosen ya di Qism Ats-Tsaqafah Islamiyah. Ya.
pada Fakultas Ad-Dirasat Islamiyah Kuliah Tarbiyah di Jami'atul Malik Saud di Riyadh, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Hafizahullah taala. Beliau sebutkan di halaman yang ke-47, halatul jazirah al-arabiyyah hina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi bangsa Arab ya tatkala Nabi Muhammad SAW kemudian diutus kepada umat manusia, diangkat menjadi nabi dan diutus sebagai rasul. Yaqulu hafizahullah laqad 'ashatil bashariyatu fi dhalamin minal jahiliyyati fil qarnain as-sadis was-sabi' al-miladiyyain. إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات والمفاسد الاجتماعية والسياسية. Bahwa peradaban manusia kala itu di masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus memang benar-benar ada di dalam kegelapan yang nyata. Buta akan kebenaran, buta akan agama dan seterusnya. Sekarang digiring manusia untuk buta agama sekarang. Ingin dibawa kembali kepada apa? Konsep-konsep jahiliyah tersebut. Memisahkan agama dengan kehidupan atau realita yang kita hadapi, tidak bisa. Justru agama itulah yang akan menuntun kita gitu, dalam kehidupan ini. Itu yang mereka upayakan dan sebenarnya konsep tersebut itu yang ada dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Fil qarnain as-sadis was-sabi' pada 2 abad ke-6 dan juga ke-7 ya miladian. Jadi Masehi. Jadi tahun 600 atau 700 Masehi disebutkan di sini. Yaqul idh sadatil wathaniyat di mana paganisme gitu ya, penyembahan terhadap berhala dan lain sebagainya. khurafat, sikap fanatik yang saat ini juga berkembang di mana-mana, merebak. Wal qabaliyat ya, orang-orang yang kalau sekarang itu lebih mementingkan kaumnya masing-masing gitu ya, baik itu dalam skala yang kecil, misalnya kampungnya kah, ya, atau mungkin skala yang lebih besar, mungkin kabilahnya, atau skala yang lebih besar lagi ya negaranya dan suku bangsanya. Wat tabaqiyat juga sistem kasta yang dahulu diterapkan, wal mafasid al-ijtimaiyah dan juga beragam macam kerusakan sosial ya atau masyarakat atau juga bahkan dalam permasalahan politik kala itu. Semua orang itu berupaya untuk bisa menguasai satu wilayah yang lain dan ini sempat terjadi lagi kemudian di abad ke-11 Hijriah ya kalau saya tidak salah ingat abad ke-11 Hijriah khususnya di Jazirah Arab. Ya sebelum kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bersama Al-Imam Muhammad ibn Saud ya membentuk daulah tersebut ya daulah Saudiyah yang pertama. Ikhwatal iman a'azakumullah. Beliau lanjutkan wa hurrifat mu'dhamul afkar al-islahiyah as-salimah sawa'un allati ja'a biha anbiya'ullahi al-mursalun aw al-hukama'u alladhina istaqamat fitaruhum 'ala al-haqqi. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في قوله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. Jadi ikhwatal iman na'azzakumullah sampai ajaran-ajaran yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi sebelumnya itu mereka rubah gitu. Mereka revisi gitu. Mereka perbaiki dalam konsep atau konteks atau sudut pandang mereka gitu. Jadi tidak lagi benar gitu. Kebenaran itu tidak lagi bersumber dari wahyu, tidak lagi. Sempat saya singgung waktu itu cerita sedikit tentang bagaimana kondisi umat Nasrani ya di abad ke-14, 15 dan 16 sebelum saat ini gitu. Di mana mereka ada di bawah kekuasaan atau di bawah perbudakan kalau dalam bahasa kita mungkin ya mudahnya begitu. Pihak gereja Katolik kala itu. Sampai ada
konsep yang menyebutkan bahwa setiap apa ataupun kebijakan yang keluar dari gereja itulah wahyu Tuhan, sehingga harus dipenuhi, ditaati. Sampai seperti ini kondisi mereka. Setelahnya nanti kita akan lihat. Dan itu tidak jauh berbeda dengan kondisi di abad ke-600, abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Sampai kemudian Rasulullah SAW ya itu memberikan gambaran seperti apa kondisi umat manusia di dunia kala itu. Dalam sebuah hadisnya, ini riwayat Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah SAW pernah sabdakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala melihat ke arah penduduk bumi dan Allah murka pada mereka. Arabahum wa ajamahum. Baik bangsa Arabnya ataupun selain bangsa Arabnya. Jami'an, seluruhnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali segelintir atau sekelompok kecil dari apa? Sisa-sisa ahlul kitab kala itu. وفي الصفحات القليلة التالية نذكر باختصار ما كانت عليه الجزيرة العربية في تلك الفترة لبيان ضرورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من أسس ومعايير كانت وما زالت وستظل عوامل رئيسة في بناء الحضارة الإنسانية. Dan dalam beberapa lembar ke depan insyaallah azza wajal kita akan sedikit kembali melihat ya, menoleh ke belakang bagaimana kondisi jazirah Arab secara khusus, entah selain jazirah Arab. Lebih daripada itu. Semua ini beliau sampaikan bertujuan untuk kemudian kita mengetahui bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat urgent dan harus disampaikan. Juga harus diterapkan dalam kehidupan umat manusia. Saking rusaknya. Kita akan lihat insyaallah tabaraka wa taala, dan nanti ya konsep-konsep tersebut kalau kita pelajari satu persatunya itu benar-benar konsep-konsep yang selaras dengan apa? Kehidupan umat manusia di dunia ini. Akan sangat selaras. Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah. Kalau ada manusia atau individu yang dia menyangkal bahwa Islam itu sesuai dengan apa? Kehidupan kita atau sistem bernegara kita atau sistem berbisnis kita, dia menyangkal hal tersebut, artinya fitrahnya sudah apa? Mulai melenceng. Ada yang error dalam apa? Nalarnya ataupun nalurinya. Naluri kemanusiaan dia. Kita lihat misalnya. Yaqul fil jaziratil arabiyyah awalan, kita lihat al-hala as-siyasiyah. Kondisi perpolitikan yang bergejolak kala itu seperti apa? Ada 3 contoh wilayah yang disebutkan di sini atau bahkan 4 ya. Yang pertama, al-mulku bil Yaman. Kita lihat kondisi perpolitikan yang ada di negeri Yaman kala itu. Seperti apa? Qala inna min aqdami syu'ub allati 'urifat bil Yaman min al-'arab al-'aribah qaum Saba. Di antara bangsa yang paling ya istilahnya paling tua gitu, yang dikenal di kalangan Arab kala itu adalah Arab 'aribah. Kita sudah sedikit singgung pembagian itu, namun ada sedikit catatan tentang hal tersebut bahwa tidak sepenuhnya benar ya, bahwa Arab itu ada aribah, musta'ribah dan baidah dan sebagainya. Tapi ada sedikit yang harus diluruskan dalam istilah tersebut. Ya. Jadi enggak ada istilahnya bahwa Nabi Ismail itu bukan orang Arab gitu. Bukan orang Arab, itu Arab. Arab. Baik. Al-Arabul 'aribah yang paling tua dan paling terkenal adalah kaum Saba. Kaum Saba. Ya, kabilah ataupun kaum Saba. Kita sering dengar nama itu. Ya. Kerajaan Saba. Ya, mungkin teman-teman lebih mengenal ratunya siapa?
Bilqis. Walaupun nama Bilqis itu bukan dari hadis ya, yang sahih ataupun dari Al-Qur'an, dari Israiliyat. Baik. Namun kala itu bukan Ratu Bilqis. Alladzina warada dzikruhum fil Qur'anil Karim, yang banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an, wa yabda'u izdiharu hadaratihim wa nufudh sultanihim bi 11 qarnan. Ya. Wa fi sanat 300 al-miladiyah غلبت على ملكهم قبيلة حمير ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط وأخذت القبائل القحطانية في الهجرة إلى البلاد المختلفة. Jadi memang pada tahun ke-300 Masehi disebutkan di sini, kerajaan tersebut yakni Saba itu berhasil ditaklukkan oleh kabilah Himyar. Kabilah Himyar. Himyar juga dari apa? Arab Aribah. Thumma bada'atil Yaman, lalu kemudian Yaman semakin hari semakin merosot. Ya. Kesejahteraan hidupnya hingga akhirnya kabilah Qahtaniyah tersebut, Arab Qahtaniyah tersebut itu memutuskan untuk hijrah ke seluruh pelosok apa? Jazirah Arab. Sampai nanti kita dapati ada di antara mereka yang di Syam, ada di antara mereka yang ada di Hairah atau Hirah, ya, di apa? Perbatasan antara Arab dengan Irak, ya, dengan apa? Persia dan seterusnya. Ada yang ke Hijaz, di antaranya apa? Siapa yang ke Hijaz? Yang kemudian bertemu dengan Hajar dan putranya Ismail alaihi wassalam. Ada yang masih ingat? Jurhum. Tapi Jurhum yang kedua. Jurhum yang kedua. Itu mereka hijrah. وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الأهلية في 270 سنة التي سبقت دخول الإسلام اليمن مما أتاح للأجانب القضاء على استقلالهم. Maka kemudian negeri tersebut itu apa? Berpecah belah. Sampai kemudian membuka celah untuk kekuasaan eksternal luar, ya, berhasrat untuk menguasai Yaman. Kita lihat nanti kemudian teman-teman akan bertemu dengan raja yang bernama siapa? Abraha. Kita akan lihat. Dia bukan orang Yaman, bukan orang Arab. Baik. Fadakhalat ar-Ruman Adan. Di antaranya ya bangsa Romawi masuk ke Aden. Bima'unatihim ihtallat al-ahbashu al-Yaman. Ya, dengan bantuan dari Romawi, maka orang-orang al-Ahbash, Ahbash ini Habasyah, Ethiopia dulu, satu di antara kerajaan yang apa? Terkemuka kala itu, sampai Rasulullah memutuskan apa? Agar para sahabatnya hijrah ke mana? Ke Habasyah. Nah, sebelum itu, jauh sebelum itu. Maka orang-orang Habasyah, ya, dan Habasyah kala itu Nasrani. Pertama kalinya mereka kemudian berhasil menguasai Yaman pada tahun ke-340 Masehi, disebutkan di sini. 340 Masehi. Mustaghillin at-tanafus baina qabilatay Hamadan wa Himyar. Mereka memanfaatkan momentum di mana dua kabilah besar Arab Qahtaniyah kala itu, atau dalam istilah lain Arab Aribah, itu mereka saling memperebutkan atau berebut kekuasaan. Kabilah Hamdan dan juga apa? Himyar. Jadi mudah seperti itu. Itu politik yang sudah apa? Berlaku dari dahulu sampai sekarang pun diterapkan. Dibuat ribut antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Islam dengan Islam. Ribut. Memperdebatkan satu permasalahan yang sebenarnya masih bisa apa? Ditoleransi. Kalau hal-hal yang tidak bisa toleransi boleh jadi. Dibuat ribut agar kita capek. Ibarat apa? Singa yang ingin merebut apa? Mangsa yang ditangkap oleh harimau. Dibuat dua harimau yang sedang makan mangsa tersebut berantem, ribut. Sampai keduanya lelah atau dua-duanya terluka, baru kemudian apa? Singa itu masuk dan mengambil apa?
mangsa tersebut. Ini terjadi, dimanfaatkan oleh mereka. Wastamarra ihtilaluhum ila sanat 78 wa 300 miladiyah. Dan itu berlanjut sampai tahun ke-378 Masehi. Thumma nalatil Yaman istiqlalaha, sampai kemudian Yaman kembali apa? Istiqlal dalam hal ini dalam bahasa kita itu apa? Masjid Istiqlal, merdeka. Kembali merdeka. Walakin sallatallahu alaihim sailal arim. Namun tidak lama kemudian ya terjadilah bencana yang kita kenal dengan sailul arim dalam Al-Qur'an. Atau pecahnya runtuhnya bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib, Saddu Ma'rib, yang dahulu menjadi satu di antara sumber penghidupan masyarakat atau bangsa Arab dari kalangan apa? Kaum Saba. Itu runtuh. Sebabnya banyak disebutkan oleh para penyampai sejarah. Ada yang benar, ada yang juga diadakan. Katanya disebabkan oleh tikus dan sebagainya. Allahu a'lam. Fa hudima saddu Ma'rib alladhi ja'alahu Allahu masdara ni'matin wa rakha lahum. Itu tahun ke-450 atau 451 Masehi. Ya, runtuh itu bangunan apa atau bendungan Ma'rib tersebut. Yang dahulu Allah Azza wa Jalla jadikan itu sebagai apa? Sumber penghidupan dan kesejahteraan hidup kaum Saba. Wa kullu dzalika, dan semua itu terjadi bisababi utuwihim wa fasadihim wa inhirafihim, disebabkan apa? Kezaliman mereka, ya kerusakan yang mereka lakukan dan penyimpangan-penyimpangan yang mereka terapkan dalam kehidupannya. Jadi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sunnatullahi fi dzalik, dan ini merupakan sunnah Allah. Jadi ketetapan Allah pasti begitu. Semakin jauh manusia dari Allah, dari beribadah kepada Allah, maka akan semakin dekat murka dan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu sudah pasti, pasti. Wa fi sanat 23 wa 500 miladiyan qama malikuhum Dhu Nuwas bihamlatin ضد المسيحيين لصرفهم عن دينهم فلما أبوا حفر لهم أخدودا وأوقد فيه نارا فقذفوهم فيها وهم الذين حكى الله تعالى خيرهم يعني أو خبرهم في الآيات قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Dan kala itu raja mereka di tahun ke-523 Masehi, disebutkan di sini teman-teman, 523 Masehi, qama malikuhum Dhu Nuwas. Raja mereka kala itu yang bernama Dhu Nuwas itu mengajak kaumnya untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Masihiyin, yakni apa? Nasrani, dari kalangan Ahbash tadi. Ya, untuk mengeluarkan mereka dari apa? Dari agama Masihi tersebut, atau mengeluarkan mereka dari Yaman. Maka orang-orang Nasrani yang ada kala itu di negeri Yaman, ya, mereka enggan untuk apa? Menuruti apa? Keinginan ataupun hasrat Dhu Nuwas ini sebagai raja di negeri Yaman kala itu. Tidak mau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau atau mereka enggan untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Dhu Nuwas. Falamma abau, tatkala mereka enggan menaati apa yang diinginkan oleh Dhu Nuwas untuk meninggalkan agama ini, hafara lahum ukhdudan. Dhu Nuwas ya menggali sebuah apa? Lubang besar. Apa namanya? Caruk ya, atau ceruk. Wa auqada fihi naran. Dan dia nyalakan ceruk tadi dengan apa? Api. Wa humul ladzina, dan mereka-mereka yang beriman inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, hikayatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj itu. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzati al-waqud. Ashabul ukhdud. Dan inilah yang kemudian kana sababan fi tahridir Rumi al-Ahbas liyahtallul Yaman.
karena kezoliman Dzu Nuwas ini terhadap orang-orang Nasrani kala itu, ini mendorong kerajaan Habasyah yang Nasrani tersebut untuk kemudian melakukan apa? Ya kalau dalam bahasa kita mungkin balas dendam atau pembelaan terhadap harga diri dan kehormatan apa? Ya bangsanya atau umatnya. Liyahtallul Yaman, ya mereka berhasrat untuk menguasai Yaman. Untuk yang kedua kalinya, sebelumnya sudah. Lil marrati tsaniyah biqiyadati Aryad sanata 25 wa 500 miladiyah. Dengan dipimpin oleh seorang bernama Aryad pada tahun ke-525 Masehi. Wa dhalla hakiman 'ala al-Yaman, dan dia kemudian berhasil menguasai Yaman dan jadilah ia sebagai apa? Raja di negeri Yaman kala itu, Aryad ini, hingga kemudian ila an igtalahu Abraha. Dia dikhianati oleh siapa? Abraha. Ya, Abraha membunuh siapa? Aryad. Dan jadilah Abraha sebagai panglima, karena panglima tertinggi kala itu ya diampu oleh siapa? Abraha. Dia berkhianat. Wa hakama makanahu ba'da an nala ridha maliki al-Habasyah, dan kemudian apa? Abraha mengambil alih kekuasaan setelah mendapatkan ridha ataupun restu dari raja Habasyah kala itu. Wa qama Abrahatu bimuhawalati hadmil Ka'bati bi Makkah, dan Abraha inilah yang kemudian kita kenal sebagai sosok manusia ya bengis ya, yang berupaya untuk meruntuhkan Ka'bah. Meruntuhkan Ka'bah di Makkah. Walakinnallaha raddahu biquwwatihi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah meruntuhkan dan juga melawan Abraha ini ya dengan kekuatan Allah. Tentunya tidak akan ada yang bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kama haka dzalikal Qur'anul Karim, sebagaimana Allah hikayatkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Fil yang kita sering baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini Abraha. Qala wastanjadal yamaniyun bil furs, karena orang Yaman ya ditaklukkan dan dikuasai oleh Romawi, maka mereka meminta bantuan, memohon bala bantuan dari siapa? Persia. Kala itu dua imperium terbesar yang saling memperebutkan wilayah, ya dua itu, Persia dan Romawi. Fa'anuhum ala ijla'il ahbash, maka ya Persia membantu orang-orang Yaman untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah tadi yang menguasai Yaman sebelumnya, dipimpin oleh Abraha yang sebelumnya. Sanata 75 wa 500 miladiyan, pada tahun ke-575 Masehi. Biqiyadati Ma'di Karib atau Ma'ad Yakrub. Ada dua bacaan ya. Ma'di Karib atau Ma'ad Yakrub. Ibn Saif Ibn Dhi Yazin Al-Himyari. Ya, dipimpin oleh Ma'di Karib ini. Wa mallakuhu alaihim, dan kemudian ya bangsa Persia, ya kerajaan Persia ya menguasakan Ma'di Karib ini atau Ma'di Yakrub ya untuk menguasai Yaman ya, sebagai rajanya. Wa kana qad abqa jam'an min al-Habashi li khidmatihi, dan Ma'di Karib ini dia tidak ibadah itu tidak, sekarang mungkin bahasanya genocide ya, atau tidak meniadakan seluruh orang-orang Habasyah yang ada di sana, tidak, tapi disisakan sebagian untuk dijadikan sebagai budak, sebagai pelayan. Wa ba'da dzalik igtalu, kemudian orang-orang Habasyah ini
mengkhianati Ma'di Yakrib dan dia pun mati. Tentu. Wa bimautihi qata'al mulku an baitihi. Maka dengan matinya Ma'di Karib ini, ya berhentilah silsilah kerajaan dari keluarganya. Hingga akhirnya Kisra ya, ataupun Persia kala itu, ya mereka menjadikan seorang raja ya, dari bangsa Persia, amilan farisiyan ala Sana'a. Ya, untuk menguasai dan memerintah di Yaman, di Sana'a. Wa ja'ala al-Yaman wilayatan farisiyah, dan menjadikan Yaman sebagai wilayah Persia. Wilayah kekuasaan kerajaan Persia. Wa kana akhiru wulatihim Badan. Dan raja terakhir negeri Yaman kala itu ada seorang yang bernama Badan. Badan ini yang kemudian nanti akan masuk Islam. Badan ini yang kemudian nanti akan masuk Islam. Dan dengan Islamnya Badan ini berhentilah kekuasaan Persia terhadap atau di atas negeri Yaman, negeri Yaman, bangsa Arab di sana. Dan Islamnya Badan disebutkan di sini kana Islamu Badan fi Jumadal Ula sanata 7 min al-Hijrah. Jadi beliau masuk Islam radhiyallahu taala an itu pada Jumadal Ula di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Artinya beliau bertemu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bertemu dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, contoh kedua al-mulku bil Hairah atau bil Hira. Kerajaan di negeri atau wilayah yang dikenal dengan sebutan Hira. Hira itu nanti teman-teman kalau kita sampai gitu ya di khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian nanti Umar. Hira ini satu di antara wilayah yang sentral ya bagi kerajaan Persia. Yang itu ada di wilayah perbatasan antara Irak dengan dengan Jazirah Arab. Ya, sebelum sungai itu? Dua sungai itu Dajlah dan juga Efrat. Ya, dua sungai itu. Itu Hira. Dan nanti Hira ini ya dijadikan oleh Khalid bin Walid itu sebagai dalam bahasa kita sekarang itu, kalau Amerika membuat pangkalan militer di negeri lain, apa namanya? Jadi ya basis pasukan Islam nanti semua di sana untuk kemudian meluluh lantahkan kerajaan Persia, karena kerajaan Persia itu benar-benar berhasil dicabut sampai ke akar-akarnya di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kemudian disempurnakan oleh siapa? Oleh Utsman ibn Affan, dan itu diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga wajar kalau mereka sangat benci terhadap siapa? Abu Bakar, Umar dan juga Utsman radhiyallahu taala anhum wa 'anis sahabati ajma'in. Notabene orang-orang Rafidhah itu berasal dari mana? Dari sana. Mereka berusaha untuk mengembalikan imperium itu, kerajaan tersebut. Ya. Nasallahu salamata wal afiyah. Bukan disebutkan bahwa imam mereka itu ya kita ketahui bahwa al-Imam Al-Husain ataupun Al-Hasan itu memiliki seorang istri dari wanita bangsa Persia, berdarah Persia. Nah, semua imamnya itu dari situ. Semua imamnya dari keturunan tersebut. Enggak ada dari yang lain. Kenapa enggak dari Al-Hasan? Nasallahu salamata wal afiyah. Ini qabaliyah. Benar-benar satu hal yang terstruktur ya di kalangan mereka. Tapi sampai sekarang mereka tak mampu untuk mengembalikan kekuasaan tersebut, kecuali revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini itu, laknatullah alaih. Baik. Wa kana Islam Badan ini pada tahun ke-627
Masehi atau bertepatan dengan 7 Hijriah. 7 Hijriah. Tidak mengapa teman-teman mau pakai Masehi, perhitungannya mau pakai Hijriah juga bukan masalah gitu. Jangan diperdebatkan ya. Kita kalau belajar sirah tahunnya harus pakai Hijriah. Katanya satunya enggak, pakai Masehi biar nyambung. Enggak, kita Muslim, pakainya Hijriah. Akhirnya apa? Cekcok ya, ribut masalah itu. Karena saya pernah menyaksikannya terjadi, Pak. Di kalangan mahasiswa kala itu pernah ya terjadi di kelas. Ribut masalah apa? Ini pakai Hijriah atau pakai Masehi? Pakainya Honda atau Toyota? Ya, baik. Buat apa diperdebatkan? Ya. Boleh. Nah, Hairah ini satu di antara wilayah yang ada di bawah kekuasaan Persia sebenarnya. Tapi yang tinggal di sana itu bukan orang Persia, namun orang Arab. Dari Arab Qahtaniyah. Yang tadi dikisahkan hijrah dari mana? Dari Yaman ke beberapa pelosok-pelosok jazirah Arab. Jadi memang dikuasakan atas Hira itu ya, tapi masih di bawah kekuasaan Persia. Namun yang menjadi raja di sana apa? Orang-orang Arab. Hakamat al-Fursul Iraq wa ma jawaraha منذ an jama'a shamlahum Qurush al-Kabir sanata 57 wa 500 ila 29 wa 500 qabla al-milad. Ini sebelum Masehi, lebih lama lagi. Jadi memang Persia itu berhasil menguasai Irak ya, dan juga negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Setelah satu di antara raja mereka yang bernama Qurush al-Kabir itu pada tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi ya, itu hidupnya. Ya, thumma farraqa shamlahum al-Iskandar al-Maqduni. Ada seorang yang bernama Iskandar al-Maqduni, ya dia berhasil memecah belah gitu ya, atau mencerai-beraikan persatuan Persia tersebut pada tahun 326 sebelum Masehi. Allahu a'lam. عندما هزم ملكهم دار الأول ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة 30 و300 ميلاديا. Jadi memang dari tahun tersebut ya, saat kerajaan Persia berpecah belah ya, di tahun 326 sampai 326 sebelum Masehi sampai 330 Masehi itu berapa tahun, Pak? Ada 600-nya ya. 326 sebelum Masehi. Berarti 326 ke 0 ya 300 kan, anggaplah demikian. Kemudian 300 setelahnya. Sekitar 6,5 abad. Itu mereka ya berubah menjadi muluk at-tawaif. Jadi ya raja-raja setiap kabilah gitu. Setiap kabilah punya punya pemimpinnya masing-masing. Dan ini terjadi juga di jazirah Arab nanti, kemudian di abad ke-11 kembali terjadi. Wa fi ahdi haula al-muluk hajar al-Qahtaniyun, dan di masa tersebut muluk at-tawaif tadi, bangsa Arab Qahtaniyun ya, dari kalangan Qahtan dari Yaman itu mereka hijrah. Wasakanu juz'an min rif al-Iraq. Thumma lahiqahum man hajara min al-Adnaniyyin fazahamuhum hatta sakanu juz'an min al-jazirati al-Furatiyah. Jadi memang mereka hijrah ke sana. Sampai ke dataran ataupun tepian perbatasan kekuasaan Persia, Irak, di Irak. Dari kalangan Qahtaniyun. Kemudian dari kalangan Adnaniyun juga mereka hijrah dan bertemu mereka di sana. Wa jama'a Ardashir al-Farisi muassis ad-daulah as-Sasaniyah منذ سنة 26 و200 ميلاديا شمل الفرس. Kemudian datang lagi seorang bernama Ardashir dari kalangan bangsa Persia pada tahun 226 Masehi. Dia berhasil menyatukan kembali bangsa Persia setelah berpecah belah selama kurang lebih 6 abad lamanya. Wasaitara 'ala al-'arabi al-muqimina 'ala tukhumi mamlakatihi. Dan dia kemudian
berhasil menaklukkan ya orang-orang Arab yang tinggal di tepian apa? Irak. Wa kana dzalika sababan fi rahili Qudza'ah ila Syam. Hingga akhirnya itu menjadi sebab ataupun faktor pendorong bangsa Arab dari kalangan Qudza'ah. Qudza'ah juga satu kabilah yang besar. Dalam bangsa Arab itu kabilah yang besar. Mereka hijrah ke Syam. Jadi dari apa? Dari Irak mereka hijrah ke Syam. Wadana lahu ahlul Hirati wal Anbar. Dan kemudian apa? Ahlul Hira dan juga Anbar juga ya mereka mau tidak mau akhirnya tunduk ya kepada siapa? Ardashir tadi. Wali su'ubati hukmil manatiqil ba'ida. Namun kemudian karena Ardashir ini melihat bahwa wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan itu sulit untuk kemudian dikelola gitu. Maka dia memutuskan atau membuat sebuah kebijakan. Ra'an an yansiba alaihim malikan minhum. Dia menurunkan satu kebijakan agar dia menunjuk seorang raja ya untuk wilayah-wilayah tersebut dari kalangan mereka sendiri. Dari kaumnya sendiri gitu. Ismuhu Judzaimah al-Waddah. Ini orang Arab. Wa yu'inuhu bi katibatin minal furs, dan dia mendapatkan bantuan atau istilahnya sokongan gitu ya. Sokongan bantuan berupa pasukan gitu ya dari kalangan Persia. Jadi pasukan ini memang tunduk kepada siapa? Judzaimah al-Waddah ini. Liyaqifu jami'an fi wajhi matami'ir Rum wa Arab Syam, agar ya katiba ini di bawah Judzaimah al-Waddah ini ya mereka benar-benar ribat ya, standby gitu. Menjaga perbatasan dari serangan-serangan Romawi ataupun bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi memang ya bukan mereka sendiri yang melawan musuhnya, tapi mereka menggunakan orang lain untuk melawan musuhnya. Terjadi tidak sekarang? Terjadi gitu ya, dibuat ribut gitu ya. Jangankan dalam skala besar, skala kecil pun ya saya pribadi mungkin teman-teman juga pernah menyaksikan hal tersebut. Dalam sebuah perusahaan misalnya gitu ya. Seorang pemilik perusahaan dia tidak suka dengan 1-2 misalnya karakter pegawainya. Dia tidak akan memecatnya, tapi dia buat seolah demikian gitu. Konflik antara A dengan B sehingga A B ini tidak saling suka. Boleh jadi dua-duanya resign. Dia keluar dari perusahaan tersebut. Terjadi seperti itu. Wah, di lembaga pendidikan jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan dan riskan sekali. Riskan sekali. Godaan duniawi jauh lebih besar dibandingkan kita memang benar-benar bergelut di dunia bisnis. Di dunia bisnis emang sudah mencari uang gitu. Tapi di lembaga pendidikan itu non profit. Ini ya cemeti untuk kita semua gitu. Harus kita sadari bahwa lembaga pendidikan bukan lembaga profit. Harus dipahami baik-baik. Ikhwatal iman a'azzakumullah, itu terjadi. Dan di Bogor pun saya sudah pernah mendengar satu di antaranya. Di kampung saya juga saya sudah mengalami. Itu terjadi gitu. Mereka misalnya para ustadz, misalnya para guru gitu ya, yang merintis lembaga-lembaga tersebut, akhirnya mental dari sekolah yang mereka dirikan sendiri. Kaulah mereka tidak tulus gitu. Mereka tidak akan rela meninggalkan tempat tersebut. Dia akan klaim dan kedepankan egoismenya. Ini sekolah saya yang mendirikan bla 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 dan lain sebagainya. Ikhwatal iman a'azzakumullah, bukan seperti itu lembaga pendidikan. La haula wala quwwata illa billah. Ini terjadi. Ya, dibuat konflik itu. Sampai kemudian ya, satu dengan yang lainnya saling cekcok gitu ya. Dia enggak betah dan sebagainya, keluarlah dia dari
sekolah tersebut, dari apa? Perusahaan tersebut atau yang semacamnya. Ini terjadi. Itu yang ya, sederhananya begitu. Apalagi skala apa? Skala besar. Dibuat ribut. Negara ini dengan negara itu. La haula wala quwwata illa billah. Nasallahu alaihi wasallam. Itu terjadi. Liyaqifu jami'an fi wajhi matami'ir Rum wa Arab Syam alladziina istana'ahum ar-Rum. Washtahara min mulukil Hirah An-Nu'man ibn al-Munzir. Jadi disebutkan di sini katanya dari agar apa mereka-mereka ini, jadi Judzaimah al-Waddah yang ada di Hairah ya, di perbatasan Irak ini, menjadi garda terdepan untuk mencegah atau melawan pasukan Romawi ataupun Arabus Syam, bangsa Arab yang ada di Syam. Kenapa kok disebutkan Arabus Syam? Karena Arabus Syam kala itu ada di bawah siapa? Romawi. Ada di bawah kekuasaan Romawi. Nanti kita lihat perang Mu'tah apa sebabnya. Ya teman-teman, insyaallah kita akan pelajari bersama insyaallah perang Mu'tah. Ya, Rasulullah SAW mengirimkan apa? Utusan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada raja-raja apa? Arab dan juga raja-raja apa? Romawi juga Persia. Semuanya dikirimkan surat dan dikirimkan utusan. Namun selalu diantaranya itu dibunuh oleh salah seorang apa? Raja di Syam. Nanti kita akan lihat insyaallah siapa mereka ya, dan itu di bawah kekuasaan Romawi hingga akhir Rasulullah SAW mengutus siapa? Membentuk satu pasukan dipimpin oleh 3 panglima tersebut di perang Mu'tah. Zaid ibn Thabit, kemudian Ja'far ibn Abi Talib, dan juga apa? Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. Yang ketiga-tiganya syahid. Dan Rasul mengisahkan cerita tersebut di Madinah. Beliau tidak ikut. Ya, kemudian panji Islam tersebut jatuh, diambil oleh salah seorang sahabat yang sudah apa? Sudah tidak lagi muda, dan diserahkan apa? Panji tersebut kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhum ajmain. Nanti kita baca insyaallah perang Mu'tah tersebut. Ya, memang Arabus Syam kala itu ada di bawah kekuasaan Romawi. Baik. Kemudian ikhwatal iman a'azzakumullah, washtahara min mulukil Hirati An-Nu'man ibn al-Munzir. Nanti kita akan lihat ya di kerajaan Hirah ini ada seorang yang sangat tersohor yang bernama An-Nu'man ibn al-Munzir. Wa huwa alladhi khadha harban didda maliki al-Furs. Nah, An-Nu'man ibn al-Munzir ini ya, dialah orang yang mengajak bangsa Arab gitu ya untuk memerangi Persia. Tapi bukan atas dasar apa? Motivasi Islam, bukan. Belum ada Islam. Ini bangsa. Nasionalisme, apalagi namanya? Ya, apalah istilahnya itu ya. Jadi apa? Membela apa? Bangsanya, membela sukunya, kabilahnya. Wa huwa alladhi khadha harban didda Malikil Furs. Dia melawan Persia. Wa hazama jayshul Fursi fi mawqi'ati Dziqar. Nah, ini Dziqar ini ya, perang Dziqar ini kita kenal nanti dalam sebuah hadis ada riwayatnya gitu ya. Ini dalam perang tersebut ya, bangsa Arab berhasil mengalahkan Persia. Ya. Ba'da miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah SAW dilahirkan. Wa huwa awwalu yaumin intasarat fihi al-Arabu 'ala al-'ajam, dan itu merupakan pertama kalinya bangsa Arab menang melawan orang Ajam. Dalam hal ini Persia. Waqila, ada pula yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ya pernah bersabda tentang apa? Kejadian tersebut. Sabda yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya, disebutkan di sini oleh Al-Imam At-Tabari ya dalam tarikhnya. Namun tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini, namun ini disampaikan saja. Hadza awwalu yaumin intasafa al-'arabu fihi min al-'ajami wa biya nusiru. Itu merupakan hari pertama orang Arab berhasil menang melawan apa? Ajam. Dan dengan kedatanganku nanti mereka akan dimenangkan lagi. Ini bangsa Arab. Itu al-mulku bil Hira. Al-mulku bil Syam.
Sebenarnya ini al-mulku bisyam ya tadi Qudaah tadi. Fil ahdi alladhi majat fihi al-arabu bihajrat al-qabail صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها وكانوا من بني سليح ابن حلوان الذين منهم بنو ضجعم ابن سليح المعروفون باسم الضعاجمة أو ضجعمة واصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس وولوا منهم ملكا ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة وظل الغساسنة في الملك من قبل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة 13 هجرية ودخل في الإسلام آخر ملوكهم Jibillah ibn al-Ayham fi ahdi Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi memang Syam ya di sana memang dihuni oleh bangsa Arab ya, oleh bangsa Arab. Namun mereka ada di bawah kekuasaan Romawi. Dan mereka dimanfaatkan untuk mencegah bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab kemudian mereka menguasai wilayah tersebut padahal mereka Arab juga. Jadi Arab dengan Arab dibenturkan. Dan juga untuk mencegah orang-orang bangsa Persia menguasai Syam. Syam itu kan 4 wilayah itu. Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Israel enggak ada. Baik, sekarang Palestina jadi Israel. Di Maps sudah enggak ada Palestina. Di Maps adanya Israel. Ya, itu 4 wilayah tersebut. Jadi bahan perebutan sampai sekarang juga sebenarnya. Baik. Nah, bangsa Romawi kala itu menguasakan atas Syam seorang yang bernama Sulaih ibn Hulwan. Dan dia dari kalangan Banu Daj'am ibn Sulaih. Kemudian nanti ada seorang bernama Daj'am ibn Sulaih yang dikenal bangsa ini sebagai bangsa Ad-Daja'imah. Fastana'ahum ar-Ruman liyamna'u 'Arab al-barriyah min al-'abath. Jadi memang ya mereka dibentuk ya oleh Romawi ya. Luar biasa ya bisa dibentuk ya satu kultur ya satu kerajaan dibentuk oleh mereka ya. Untuk apa? Untuk menjadi benteng ya bagi mereka dari serangan Persia ataupun bangsa Arab ya dari Jazirah Arab. Baik. Wa wallau minhum malikan ya, dan diangkatlah seorang raja dari kalangan mereka dan terus ya hingga akhirnya mereka berhasil ditaklukkan oleh Al-Ghassasin. Al-Ghassasina ini ya Banu Ghassan. Ya Banu Ghassan. Banu Ghassan ya dia yang kemudian menguasai Syam kala itu. Wa dhal Ghassasina fil mulki min qibali Rum ya Ghassasina ini yang nanti teman-teman akan lihat di Ghazwa Mu'tah nanti. Perang Mu'tah yang diutus oleh Rasulullah tadi ya. Jadi kita tadi kita singgung sedikit. Mereka yang membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Ya. Ila an kanat waq'at al-Yarmuk, sampai kemudian terjadilah perang Yarmuk. Ini bukan Mu'tah, ini perang Yarmuk. Ya, perang yang berikutnya. Jadi kepanjangan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala mengirim siapa? Pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasul dipimpin oleh seorang pemuda sahabi masih usia 17 tahun, Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid ibn Haritha. Usama ibn Zaid itu anaknya siapa? Zaid ibn Haritha yang sebelumnya dikirim ke Mu'tah. Baik. Dan Rasulullah SAW memerintahkan Usama bin Zaid untuk pergi ke arah ataupun ke lokasi yang dahulu ayahmu syahid di sana. Perangnya Romawi. Orang-orang ini. Ya, pukul mundur mereka dari Jazirah Arab, dari Syam. Ya, itu Usama bin Zaid dan berhasil. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa an sahabati ajma'in. Nanti kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala wafat ya, radhiyallahu taala an. Ya, barulah kemudian beliau menuliskan ahad ya, sebuah wasiat untuk menunjuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah atas persetujuan dari kibarus sahabah yang ada kala itu. Jadilah Umar radhiyallahu sebagai khalifah. Ya, kemudian Umar radhiyallahu mengganti Khalid bin Walid dengan siapa?
Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya, baru kemudian terjadilah waqatul Yarmuk. Tapi Yarmuk ini terjadi ya saat di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya ada di akhir masa khilafahnya, dan kemudian Umar radhiyallahu menggantikan beliau. Jadi Khalid kala itu masih menjadi sebagai masih sebagai panglima besar ya pasukan Islam kala itu. Dan waqatul Yarmuk adalah satu di antara keberhasilan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dalam setiap peperangan beliau radhiyallahu taala anhu wa sahabati ajmain. Dan itu satu prestasi yang mungkin boleh jadi yang terbesar yang berhasil dicapai oleh sahabat yang mulia, panglima besar umat Islam Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Dengan jatuhnya pasukan Romawi di sana, ya, dipukul mundurnya mereka, maka Romawi pun kandas di Syam. Kandas di Syam. Itu Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu wa sahabati ajma'in. Wa dakhala fil islami akhiru mulukihim, dan kemudian raja terakhir mereka yang bernama Jibillah ibn al-Ayham ini masuk Islam pada masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah perang Yarmuk tadi. Yang terakhir ikhwatal iman a'azakumullah, ini ada Makkah. 5 menit lagi boleh ya. Ini kondisi Makkah. Tapi kondisi Makkah malah panjang. Baik, bagaimana kondisi Makkah kala itu? Mudah-mudahan bisa disingkat ya. Jadi kota Makkah itu merupakan satu di antara negeri yang berada di wilayah Hijaz. Hijaz itu wilayah yang ada di tepian Jazirah Arab sebelah barat ya. Sebelah barat, yang ditandai oleh pegunungan batu itu. Ini teman-teman lihat di peta atau di Google Maps itu. Sekarang ada Google Maps. Itu pegunungan batu. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah Jazirah Arab begini ya, begini. Maka bagian sini. Ini bagian sini. Ya. Adapun Daulah Saudi dulu pertama kali tumbuh berkembang itu di Najd. Sebelah sininya. Najd ini wilayah padang pasir itu. Wilayah padang pasir yang tidak ada istilahnya dahulu di waktu tersebut ya belum ada penemuan minyak dan sebagainya, belum ada. Yang dimanfaatkan adalah Hijaz, itu pun karena ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau enggak ada itu ya ada apa di sana? Enggak ada. Pegunungan batu, enggak ada apa-apa. Kita tahu Makkah dahulu gimana? Baik, Yaman gitu ya. Kemudian Oman, kemudian di sini Bahrain, ya, dan di sini Tabuk ya, di tengah Najd, sini Hijaz. Ini Hijaz. Ya, maka ada di Hijaz, di wilayah pegunungan batu tersebut. Taib. Walam yakum bil Hijazi kiyanun siyasiyun muwahhad. Jadi memang di Hijaz belum ada gitu ya sistem pepolitikan yang menyatukan semuanya gitu, tidak ada. Belum ada raja di Hijaz, belum ada. Yumkinu an yusamma bid-daulah, jadi tidak bisa dikatakan sebagai daulah ya atau kerajaan atau semacamnya, tidak bisa. Ini Hijaz kondisinya seperti itu. Sehingga di sana hanya ada dikenal sebagai ya kepala suku ya gitu ya, ketua dari setiap kabilah itu ada. Ya, dan mereka terbagi dalam beberapa wilayah. Ada 3 wilayah yang terkenal kala itu di sana. 1 Makkah, 2 Yathrib, yang nanti namanya berubah menjadi Madinah, kemudian Taif. Itu 3 wilayah yang sangat terkenal kala itu di Hijaz. Nah, jadi Hijaz itu sebelum kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail alaihissalam ke sana, itu ada satu kabilah Arab yang teman-teman kita sudah tahu di sana ada Arab Baidah yang punah itu. Ada satu di antara kabilahnya itu dari kabilah Jurhum. Ini Jurhum yang pertama. Kemudian di sana ada Al-Amaliq. Ini juga dari kalangan Arab
baidah yang sudah punah itu mereka tinggal di sana. Mereka tinggal di sana. Namun belum di Makkahnya, belum. Baru di sekitaran apa? Hijaz, sekitaran Makkah itu. Namun kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail, lalu ditemukanlah sumur Zamzam. Kita singkat ya. Kemudian datanglah Jurhum yang kedua dari kalangan Arab Aribah, kita gunakan istilah tersebut, atau Arab Qahtaniyah yang masih ada dari Yaman. Mereka hijrah sampailah di sana dan mohon izin untuk apa? Tinggal di sekitar sumur tersebut. Maka diizinkan. Hingga kemudian ya disebutkan, maka ada satu di antara pendapat ya, ahli sejarah, ahli nasab, bahwa Nabi Ismail itu belum bisa berbahasa Arab, kemudian belajar dari Jurhum bahasa Arab itu. Ada apa bahasa seperti itu. Hingga akhirnya ya kabilah Jurhum ini takjub dengan Nabi Ismail dan dinikahkanlah Nabi Ismail dengan satu di antara apa? Putri mereka. Ya, putri apa? Kepala suku ini, Jurhum ini. Istri yang pertama. Nanti kita akan lihat ceritanya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim kemudian menjumpai Nabi Ismail dan seterusnya. Baik. Indama marida Tha'laba. Oh, sebelum situ. Kama annal bi'ra nafsaha zalat ma'alimuha. Namun kemudian ya, jadi bi'r Zamzam itu disebutkan bahwa dia hilang ya, atau tertutup gitu ya. Hilang tanda-tandanya itu di zaman Jurhum ini. Di zaman siapa? Kekuasaan Jurhum terhadap Makkah. Karena mereka berbuat apa? Zalim. Maka kemudian orang-orang Arab pun ya berpencar, ya, baik yang dari Yaman, baik yang dari Mekah gitu. Dan hijrah seorang bernama Tha'labah ibn Amr ibn Amir ma'a qaumihi ila Makkah, dari Yaman, ya mereka hijrah juga ke Makkah. Namun Jurhum enggan menerima mereka. Padahal masih orang Arab juga. Tidak mau menerima apa? Tha'labah ibn Amr. Wa darat bainahum harbun intahat bihazimati Jurhum. Maka terjadilah perang antara kedua kabilah ini, ya Tha'labah dan juga Jurhum, hingga kalahlah Jurhum. Dan berkuasalah Tha'labah atas Makkah. Wa 'indama marida Tha'labah, setelah Tha'labah sakit, dia pergi ke Syam untuk berobat. Dan menguasakan Makkah kepada seorang yang bernama Rabi'ah, jadi ponakannya ini. Rabi'ah ibn Harithah ibn Amr ibn Amir. Inilah orang yang dikenal sebagai Luhai. Tayyib, bukan Lu'ai, Luhai. Nanti kita tahu ada nama Amr ibn Luhai al-Khuzai, seorang yang membawa kembali berhala ke jazirah Arab dan disembah oleh bangsa Arab kemudian. Ini Amr bin Luhai, anaknya nanti. Wa 'urifa qaumuhu bi Khuza'ah. Jadi kaumnya Luhai ini dikenal dengan sebutan Khuza'ah. Wa qad nahaza ilaihim Banu Ismail ibn Ibrahim. Dan keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim itu bersanding dengan Khuza'ah ini. Mereka bergabung. Wa kanu qad i'tazalul harba allati darat baina Jurhum wa Tha'labah. Karena memang keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim mereka tidak mau ikut pertempuran tatkala terjadi perang antara Tha'labah dengan Jurhum. Setelah terjadi, kemudian Tha'labah berkuasa, maka keturunan Nabi Ismail berkumpul dengan Khuza'ah, tidak suka perang. Dhallat Khuza'ah tali amral Baitul Haram nahwan min 300, maka Khuza'ah berkuasa atas Makkah selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Waqila 500, ada menyebutkan 500 tahun. Dan Quraisy kala itu ya mutafarriqah, ya mereka ya berpencar ya, terpencar di kalangan bangsa tersebut ya. Fi Bani Kinana hatta taza'amaha Qusay. Sampai kemudian Quraisy itu dipimpin oleh seorang yang bernama Qusay ibn Kilab. Nanti kita lihat Qusay inilah yang kemudian berhasil menyatukan bangsa Quraisy dan mengembalikan lagi nanti kekuasaan mereka terhadap Makkah. Ini Qusay ibn
ibn Kilab, ya terjadi perang antara Khuza'ah ya dengan apa? Dengan Qusay ibn Kilab, dengan Quraisy. Ya, dan dibantu mereka ini oleh Qudha'ah dalam perang tersebut. Qudha'ah ada di Syam. Baik. Qama Qusay bi taqti'i Makkah riba'an baina qaumihi. Maka Qusay, ya ini ada beberapa riwayat teman-teman, ada yang menyebutkan bahwa Qusay mengambil alih semua tugas-tugas yang ada di Makkah kala itu, baik qiyadah kepemimpinannya, baik kemudian jamuan terhadap tamu-tamu yang berhaji ke Makkah dan seterusnya, itu Qusay yang mengambil alihnya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Qusay langsung membaginya kepada kepada kaumnya. Jadi yang bertugas untuk memimpin itu dari kalangan keluarga siapa, ya, kemudian yang untuk mengurusi Ka'bah, menjaga kunci Ka'bah itu siapa, kemudian yang menyiapkan minuman untuk jamaah haji itu siapa, menyiapkan makanan untuk jamaah haji juga siapa, itu dibagi-bagi. Itu dibagi-bagi. Nah, ya, versi buku ini, kitab ini menyebutkan bahwa Qusay membaginya langsung. Namun tatkala Qusay itu sudah mulai lanjut usianya gitu ya. Ya, beliau ini membagikan kekuasaan tersebut sebagaimana yang tadi sudah dibagikan. Ini jadi tatkala Qusay ini sudah lanjut ya usianya, dan beliau tidak lagi mampu untuk mengurusi urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan di Makkah kala itu, ia melimpahkan tugasnya tersebut kepada Abdud Dar. Abdud Dar ini ya dan walamma mata Abdud Dar wa ikhwatuhu, jadi memang tatkala Abdud Dar dan juga saudara-saudaranya itu wafat, ya, Abdul Manaf, ya, Abdul Syams, Abdul Uzza, ya, Abdud Dar ya, meninggal dunia, maka keturunannya itu saling memperebutkan kekuasaan, bahwa saya yang paling berhak, saya yang paling berhak untuk ini dan untuk itu. Waftaraqu ila firqatain, dan mereka akhirnya berpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang dia itu loyal kepada Abdud Dar, satu kelompok loyal kepada Abdul Manaf. Hampir terjadi peperangan. Peperangan. Namun kemudian terjadilah halif yang dikenal dengan Halif al-Mutayyibin, awil Mutayyibin. Ya, Halif al-Mutayyibin, ya nanti itu kesepakatannya adalah bahwa ar-rifadah was-siqayah untuk Bani Abdi Manaf, kemudian hijabah wal liwa wan nadwah itu Bani Abdud Dar. Abdud Dar itu yang mengambil alih kekuasaan terkait kepemimpinan, kemudian dalam hal-hal yang sifatnya ya peradilan dan sebagainya, lalu juga memegang kunci Ka'bah itu dari kalangan Abdud Dar. Kemudian untuk rifadah, menyiapkan minum, makanan, menjamu jamaah haji, itu diambil alih oleh Bani Abdi Manaf. Dan Bani Abdi Manaf nanti ada seorang anak yang bernama Hashim. Nah, inilah Hashim yang kemudian sangat tersohor di kalangan Arab kala itu. Mulia beliau di pandangan orang-orang Arab, sampai kemudian Abdud Dar ini dia tidak senang, alias kalau kita itu ya hasad ya. Hasad, tidak senang gitu. Kalau ternyata kok lebih terkenal siapa? Hashim dibandingkan siapa? Keturunannya Abdud Dar sebagai pemimpin Makkah. Lebih mulia Hashim. Fakanat as-siqaya war rifada li Hashim. Jadi memang kemudian dari kalangan turunan Bani Abdud Dar ini mereka mencoba untuk menyaingi Hashim, namun tak lagi mampu. Tak kuasa mereka mengalahkan ketenaran dan kelihayan Hashim dalam menjamu siapa? Tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini singkat cerita teman-teman tentang kondisi kota Makkah kala itu. Di sini ada Yathrib, ada Taif, ya, dan seterusnya, ada pembahasan tentang bagaimana kondisi keagamaan mereka. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan bahas dalam satu pertemuan terakhir di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, al-'afwu minkum, mohon dimaafkan jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.